Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu hobi. Baik teman-teman, khususnya pecinta atau penghobi tenis meja. Jadi pada video saya kali ini sifatnya berbagi saja atau sharing ya, bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman, karena masih banyak teman-teman di tenis meja tentunya yang lebih berpengalaman ya, atau lebih lebih paham ya dalam dunia tenis meja, apalagi banyak pelatih-pelatih yang lebih profesional ya. Ya, di sini saya tidak bicara sebagai seorang pelatih ya, dan juga tidak bicara sebagai seorang atlet. Saya di sini bicara sebagai seorang penghobi ya, sebagai seorang pecinta tenis meja yang kebetulan awalnya saya sendiri juga hobi berolahraga, tapi ketemunya alhamdulillah di tenis meja. Nah, untuk kali ini saya hanya berbagi saja atau sharing, khususnya kepada para pemula ya, yang baru-baru ingin atau baru-baru mulai belajar berlatih tenis meja ya, mengenai tentang peralatan atau senjata yang kita gunakan atau yang kita sebut bat ya. Jadi menurut saya sebaiknya untuk tahap awal dalam belajar atau latihan sebaiknya menggunakan bat atau kayu yang speednya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu kencang ya. Atau boleh dengan menggunakan kayu yang speednya tinggi ya, cuman nanti di settingnya di karet yang sifatnya karet kontrol ya. Jadi kalau kayunya speednya sudah tinggi, kalau karetnya juga speednya tinggi, maka akan kesulitan bagi seorang pemula yang baru berlatih atau belajar pingpong atau tenis meja ya, nanti akan kesulitan untuk mengontrolnya. Nah, pengalaman saya kalau untuk menemani seseorang yang baru belajar tenis meja, nah itu saya lebih menyarankan untuk dengan menggunakan kayu-kayu yang sifatnya kontrol ya, kayu-kayu yang sifatnya kontrol. Sehingga apa? Karena nanti fungsinya adalah untuk memancing atau memaksa supaya powernya keluar gitu ya, supaya powernya keluar. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh kayu lokal ya, yang produk Tasik. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk ini saya gunakan biasanya untuk anak saya sendiri awalnya, untuk menemani belajar main tenis meja. Nah, supaya supaya powernya terbentuk ya. Kenapa? Kalau awal-awal dengan menggunakan kayu speed, nah nanti akan tidak maksimal untuk mengeluarkan powernya ya, tidak maksimal. Nah, oleh karena itu supaya powernya keluar dulu atau biar powernya itu ada, nah maka sebaiknya menggunakan dengan kayu atau karet yang non speed ya. Kecuali nanti kalau sudah enak mukul, feelingnya udah dapet, timingnya udah dapet ya, nah nanti baru boleh menggunakan atau barulah ganti gitu ya, barulah ganti yang sekiranya speednya lebih tinggi dari kayu yang digunakan latihan tadi gitu. Nah ini kenapa kelemahan kita, khususnya kelemahan bagi para
penghobi, ya khususnya saya pribadi, ya saya belajar pingpong itu awalnya menggunakan kayu bed jadi gitu ya. Awalnya menggunakan kayu bed jadi. Nah, kemudian karetnya karet prinsip pada saat itu waktu awal-awal saya belajar gitu ya. Nah, pada saat itu ya memang bolanya pelan gitu ya. Tidak kencang, bolanya sangat pelan. Akhirnya apa? Akhirnya saya memaksakan untuk mengeluarkan tenaga saya ya. Nah, untuk mengeluarkan tenaga saya supaya bolanya lebih speed gitu. Nah, kemudian pada saat itu saya tidak memahami atau belum mengetahui tentang trik dalam memukul, bagaimana supaya bola itu melajunya atau speednya kencang gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak tahu atau belum tahu triknya, sehingga perasaan tenaga saya udah gede tapi masih saja bolanya belum maksimal gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, bagi para pemula, maaf ini bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui, ini sebatas sharing atau berbagi saja. Bagi para pemula ketika ingin berlatih tenis meja, ya sebaiknya menggunakan kayu yang kontrol dulu dengan karet yang karet yang kontrol juga. Untuk apa fungsinya? Untuk memancing supaya powernya keluar dulu gitu. Baik, itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini ya. Sebetulnya masih banyak lagi ya yang perlu saya sampaikan, tapi untuk sementara belum lagi nanti trik-trik dalam memukul bagaimana supaya bola itu lebih kencang lagi. Nah, baik untuk supaya bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya atau video saya selanjutnya, baik teman-teman bisa bantu untuk like dan subscribe sehingga nanti bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Baik, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, salam olahraga, salam satu hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.